sudah tepat sekali kalau Pak Prabowo ini ya melakukan kunjungan-kunjungan ke negaraan, ke Rusia, ke India, ke Cina, ke Eropa, Uni Eropa misalnya. Ya tentu Timur Tengah dan Amerika juga itu bukan berarti kita meninggalkan Amerika karena hubungan diplomatik kita sangat bagus juga dengan Amerika, dengan USA. Jadi semualah dilakukan, jangan hanya satu dua negara saja. Karena kita ini memang eh, dibutuhkan oleh banyak pihak. Posisi kita ini kan strategis, gitu. Nah, tentu Pak Prabowo sangat paham ini dan oleh karena itu, walaupun ada Menteri Luar Negeri, dia selalu kalau hal-hal yang strategik, forum-forum yang strategis, itu dia langsung muncul sendiri. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk merespon perkembangan politik mutakhir. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga kami persiapkan untuk dimuat di majalah Politik Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Sulvan Lindan. Beliau adalah politisi dan juga wartawan senior. Podcastnya juga rame. Nah, apa kabar Pak Sulvan? Baik, Mas, Alhamdulillah. Ya, saya kira saya tidak perlu lagi perkenalkan Pak Sulvan. Saya langsung aja pada topik yang akan kita bicarakan hari ini. Ya. Nah, yang terbaru adalah apa survei kepuasan kinerja Hmm. pemerintahan terutama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang Ya. dianggap tinggi dalam 100 hari ini lebih Mhm. dari 85% kalau tidak salah. Ya. Nah, apa eh, makna ini menurut Pak Sulvan? Ya, kalau kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya, bahwa Ya, tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo selama 100 hari ini 81%. oh, Kemudian Burhanuddin Muhtadi itu sekitar 80%. Artinya selama 100 hari ini orang melihat sesuatu yang positif bahwa ya, eh, pemerintahan Prabowo ini berjalan on the track ya ya, selama 100 hari khususnya dalam bidang politik, hukum, keamanan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini artinya apa? Untuk 100 hari yang kedua ya, artinya 3 bulan lagi kita memasuki 6 bulan sesuai dengan janji Pak Prabowo, mesti sabar. Tunggu nanti setelah 6 bulan. Ya, setelah enam ya, bulan akan ada langkah-langkah yang konkret yang akan dilakukan oleh Presiden. Nah, ini mungkin kalau 100 hari kan memang belum bisa dievaluasi ya, Mas. ya, ya, Karena ya, 100 hari itu mungkin lebih pada penyusunan konsep dan kemudian penyempurnaan program, baru 3 bulan kedua
ya itu saya kira sudah saatnya memang untuk pelaksanaan. Nah, nanti disitulah 200 hari pertama kita Ya. akan bisa menilai apakah pemerintah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan ataupun tidak. Nah, sekarang ini kan memang anggaran masih serba kekurangan kalau kita lihat. Ada pemotongan 360 triliun dari APBN kita. Ya. Kemudian eh, anggaran-anggaran kementerian, badan-badan pun masih belum sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini pasti 6 bulan ke depan ini tidak mudah dihadapi oleh Hmm. Presiden Prabowo Gibran ini di dalam membangun eh, apa membangun bangsa dan negara ini nanti. Kalau kita lihat Ya. eh, dari dari anggaran ya. Nah, mudah-mudahan akan bisa dapat sumber anggaran lagi, sumber anggaran baru yang bisa mensupport APBN kita. Kemudian eh, pemerintah, terutama adalah anggota-anggota kabinet, badan-badan, itu bisa jalan. Nah, ini kalau tidak ada anggaran, mau bagaimana mau jalan? Kita susah kan? Iya, baik. Nah, Baik, mudah-mudahan ke depan lancar Pak Sulvan. Nah, yang saya ya, mau tanyakan begini, eh, walaupun sudah 100 hari dan Pak Prabowo relatif dianggap berhasil dalam 100 hari, tapi masih banyak yang mengkaitkan dengan bayang-bayang apa Pak Jokowi. Nah, ya. apa yang sebenarnya terjadi menurut Pak Sulvan? Dan kalau itu pun terjadi, apa yang salah? Ya, jadi saya kira orang-orang yang tidak suka pada Pak Jokowi, ya, selalu mengangkat persoalan Pak Prabowo dianggap tidak independen. Prabowo dianggap Hmm, masih dibayangi oleh Pak Jokowi kan gitu. Nah, sebenarnya ya. kalau misalnya ada dialog antara presiden dengan mantan presiden dalam konteks eh, kenegaraan itu hal yang wajar. Ya. Ya, artinya kan Pak Prabowo ini kan mantan menterinya Pak Jokowi kan gitu. Ya, Yang mereka sudah biasa berdialog selama pemerintahan yang lalu karena sama-sama ada dalam kabinet. Jadi itu hal yang biasa, bukan hal yang terlalu apa yang dianggap terlalu luar biasa ya. Menurut saya jadi ya, ya kalau orang memang sudah nggak suka Mas, terutama kepada Pak ya, Jokowi, apapun yang dilakukan itu salah. Sehingga ada upaya-upaya, misalnya bagaimana melepaskan supaya Pak Jokowi ini dengan Pak Prabowo ya, itu renggang, bahkan kalau bisa ya, bermusuhan. Nah, ini kan pikiran-pikiran picik seperti ini. ya, Justru kita ini ingin mempersatukan seluruh tokoh-tokoh ya, bangsa. Seluruh elit-elit bangsa ini harus kita satukan supaya mereka ini bisa duduk bersama memikirkan bangsa ini ke depan. Ini kok ada orang yang kerjanya ingin memisah-misahkan, ingin mencerai-beraikan para tokoh bangsa. ya, Kita kan masih upayakan bagaimana supaya Ibu Mega dengan Pak SBY misalnya itu bisa ya, akur, bisa duduk sama, bisa ngobrol-ngobrol. Nah, oke, dengan Pak Jokowi mungkin masih hot ya, belum bisa, tapi kan kita harus upayakan terus. Nah, jadi seperti misalnya Pak Prabowo mau ketemu Ibu Mega, silakan aja. Kita kan melihat itu positif aja. Ya, jadi sangat salah besar orang ya, ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan historisnya di antara mereka itu panjang. Sejak gubernur, sejak eh, menteri, ya, dan seterusnya. Jadi mereka akan gagal lah Mas. Saya kira nggak akan berhasil itu memisahkan Pak ya, Jokowi dengan Prabowo ya. ya. Nah, sebenarnya dari sudut Pak Prabowo, taruhlah mungkin apa kedekatan atau apa katakan cawe-cawe dari Pak Jokowi itu taruh tidak bermanfaat. Tapi kalau menjauh atau bermusuhan kan juga tidak apa tidak menguntungkan untuk manajemen pemerintahan ini. Loh iya Mas, yang namanya perpecahan itu pasti merugikan.
Dan Pak Prabowo tahu itu. Membangun bangsa ini perlu membangun kembali los, apa kebersamaan. Kita ambil contoh lah. Semua kita tahu dalam peristiwa 98 bagaimana antara Pak Prabowo dengan Pak Wiranto. Ya kan? Pak Prabowo dengan Pak Agung Gumelar. Pak Hmm. Prabowo dengan senior-seniornya yang lain, dengan Pak Luhut misalnya. Tetapi kan semuanya beliau ajak di dalam pemerintahan ini, walaupun tidak sebagai anggota kabinet, tapi kan diajak untuk duduk bersama untuk memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, dengan Pak Jokowi apalagi mantan presiden dan Pak Prabowo mantan anggota kabinetnya Pak Jokowi, saya kira sangat apa? Sangat logik, nggak perlu dipersoalkan. Justru kita mengharapkan Pak Jokowi itu bisa memberikan pandangan-pandangan kepada Pak Prabowo apa yang terbaik dilakukan untuk bangsa dan negara ke depan. Ya tentu kan nanti selektivitasnya tergantung Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo setuju dengan saran Pak Jokowi atau tidak setuju itu haknya Pak Prabowo. Ya. Jadi kadang-kadang orang-orang ini nganggap Presiden Prabowo ini anak kecil, lalu Pak Jokowi itu anak kecil. Mereka tidak tahu batas-batasnya sejauh mana di dalam mereka berhubungan. Pak Jokowi juga kan tahulah batas-batasnya apa yang dia perlu sampaikan ke Prabowo, apa yang tidak. Jadi masing-masing mereka ini orang yang sudah matang ya, Ya. yang sudah matang, yang sudah bisa mengambil satu keputusan dengan bijak, sehingga nggak usah diragukan. Tapi kan gini Mas, kembali lagi kepada persoalan Ya. orang-orang yang memang benci kepada Pak Jokowi, ini selalu menjadi problem buat mereka, gitu. Jadi dia tidak senang. Kalau Jokowi dengan Prabowo dekat dia susah, ya. Jadi kalau Prabowo pecah dengan Jokowi, dia senang. Nah, ini kan susah orang kayak begini. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik, Pak Zulfan. Ini memang ada fenomena ya. Tadi saya bahas juga dengan dekan Visip UNS ya tentang Pak Jokowi ini. Sudah purna, tempatnya sudah jauh dari Jakarta di Solo, masih didatangi. Yang datang ini ada minimal dua kelompok. Kelompok masyarakat biasa yang berduyun-duyun seperti itu. Juga ada masyarakat-masyarakat elitis, baik politik maupun bisnis. Nah, sebenarnya ini tafsirnya apa menurut Pak Zulfan? Karena banyak juga yang mencurigai, jangan-jangan ini direkayasa, jangan-jangan itu karena Pak Jokowi masih ingin mempengaruhi pemerintahan dan sebagainya. Kalau menurut Pak Zulfan seperti apa? Kalau menurut saya biasa aja lah. Jadi misalnya Ya, rakyat rakyat biasa yang datang ke Pak Jokowi itu memang mereka selama Pak Jokowi menjadi presiden, mereka memang merasa mendapatkan manfaat dari Pak Jokowi dalam kebijakan-kebijakannya. Jadi mereka biasa datang silaturahim. Kalau ada pebisnis, kemudian politisi atau elit politik itu juga menurut saya biasa. Ngobrol-ngobrol biasa lah. Hanya kan apapun, jarum jatuh saja di rumah Pak Jokowi itu menjadi masalah. iya, Apalagi iya, yang datang masyarakat, elit politik, iya, kemudian para pebisnis misalnya. Itu pasti digoreng terus. Tapi kan iya, kalau orang-orang gini kan seperti orang-orang frustrasi, Mas ya. Jadi orang-orang yang kecewa karena mereka tidak senang kalau lihat Jokowi itu bahagia. iya, Kalau bisa Jokowi itu susah, iya, menderita, kan gitu. Itu baru dia senang. iya, Nah, itu tidak bisa mereka capai. iya, Dan Prabowo itu tidak mungkin apa mencederai hubungannya dengan Pak Jokowi. Itu nggak mungkin. Jadi iya. kerja mereka ini akan sia-sia, Mas. Nah, eh, baik. Sekarang kan di dalam percaturan politik yang terlihat atau banyak orang juga mungkin mempunyai tafsir bahwa
dunia politik di Indonesia ini terutama akhir-akhir ini akan diwarnai oleh apa ya kegiatan atau aksi pertama Presiden Prabowo, kemudian kedua dikaitkan dengan Pak Jokowi, yang ketiga tentu dengan Bu Mega. Nah, eh, menurut Pak Sulvan, saya kira Pak Sulvan dekat dengan tiga-tiganya ini. Ini tiga tokoh ini kira-kira ke depan seperti apa? Ya saya kira begini, kalau mau Prabowo ketemu Ibu Mega tanpa syarat itu nggak ada masalah. Ini kan Ya, yang kita dengar ada syarat bahwa Megawati mau terima Prabowo itu kalau misalnya memutuskan hubungan dengan Jokowi. Nah itu kan sangat tidak mungkin pakai syarat-syarat seperti itu. Mau ketemu ketemu aja, tidak usah pakai syarat, ya kan? Ini mau ketemu presiden kok. Dan yang ingin ketemu itu kan Ketua Umum PDIP Megawati, bukan Prabowo kan? Prabowo kalau dari segi politik Mas itu sudah selesai. Dengan dia hmm, berapa sekarang? 7 partai berkoalisi, ya, suaranya hampir eh, 85%. Nah, saya kira itu sudah cukup memadai. Tanpa PDI pun dia secara politik konstitusional itu sudah aman. Nah, kalau memang mau ketemu seperti kan sebenarnya ketua umum itu kan rakyat biasa. Dulu ya, memang betul mantan presiden. Sekarang rakyat biasa. Tetapi karena ketua umum partai, Ibu Mega itu sebagai mantan presiden, ya diperlakukan lebih terhormat lah. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya tidak usah pakai embel-embel syarat dan macam-macam. Kalau mau jumpa, jumpa aja seperti biasa. Nah, jadi kalau persoalan Pak Jokowi ini kan memang mungkin PDIP masih marah, ya masih ya, kenal karena tidak mendukung Ganjar kan gitu. Nah, ya, sebenarnya kalau kita mau bicara salah siapa ya, antara Pak Jokowi dengan Pak Ibu Mega kan? Kan ya, PDIP dan Megawati yang tidak bisa menghargai Jokowi. ya, Ya akhirnya Pak Jokowi kan oh, oke. Kalau kamu tidak menghargai saya, tidak menganggap saya tidak perlu kepada saya, ya saya pindah. ya, Nah sebenarnya kan diharapkan Mas, kalau kita flashback ke belakang, kan Pak Jokowi itu menginginkan udahlah Prabowo itu presiden, Ganjar wapres, ya, kan gitu. Tapi kan ya, PDIP merasa partai pemenang, partai besar. Waktu itu memang surveinya Ganjar tinggi, ya akhirnya tidak mau menjadi wapres. ya. Nah, dia lupa bahwa faktor survei Ganjar tinggi, PDIP bisa besar, itu kan ada faktor Jokowi di situ. Nah, Pak Zulwan, dulu kalau tidak salah pernah ada tulisan Pak Guntur di Kompas yang apa menyarankan supaya Pak Jokowi jadi ketua umum PDIP. Tapi Hmm. kemudian ditolak kan dan kemudian bahkan dipecat. Kemudian ada isu bahwa Pak Jokowi ingin masuk lagi ke PDIP melalui Kongres. Kalau menurut Pak Zulfan kira-kira seperti apa kemungkinannya? Itu kan karangan-karangan orang aja, Mas. Mana mungkin Pak Jokowi seperti itu? Ya, Saya kira enggak lah. Kecuali kalau secara aklamasi peserta Kongres minta Pak Jokowi menjadi ketua umum, itu oke. Tapi kalau Pak Jokowi mencari-cari kesempatan intrik sana sini untuk menjadi ketua umum PDIP, saya kira enggak lah. Ya, dia mantan presiden 2 periode, dia tahu bagaimana apa memposisikan dirinya terhadap PDIP. Jadi saya kira nanti Pak Jokowi kalau mau bikin partai sendiri tanpa PDIP, ya dia bisa besar kok kalau dia mau berpartai. ya, Sampai sekarang masih 75% tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Dan kalau dia membuat partai, itu yang sudah 15% lagi, yang dulu 85% pun bisa balik lagi, gitu loh. Jadi menurut ya, saya itu hanya karangan-karangan aja. Karena begini Mas, ini untuk menciptakan situasi supaya Megawati selalu benci kepada Jokowi. Bahkan ya, kebenciannya diperdalam, dipertebal, dipertajam.
Ya, Jalannya apa? oke. Bikin lagi, kasih input. Jokowi mau Ya, ngambil PDIP, nanti di Kongres begini diatur. Ini Mega semakin marah sama Jokowi. Megawati kemampuan dia untuk menganalisis, ya, untuk melakukan apa, eh, memahami situasi yang sesungguhnya kan kemampuannya udah lemah. Tentu ya, ini faktor usia kan, gitu loh. Nah, jadi kalau dikasih input-input yang macam-macam dia terima terus emosional. Nah, ya, kondisi ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka sama Jokowi yang ya, ada di dalam PDIP, nah, sehingga terus terjadi ketegangan antara Pak Jokowi dengan Mega. Pak Jokowinya nggak ada ya. apa-apa, tidak Iya. merasa apa-apa, Jadi, gitu loh. jadi Pak Sulvan, orang bukan hanya mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tapi juga ada yang ingin mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati, kira-kira begitu. Wah, bukan ada lagi, Mas. Itu sudah kita lihat memang ciri-ciri mereka itu memang ada di dalam dan kerjasama antara yang di luar PDIP dengan di dalam PDIP. Bagaimana ciptakan situasi Ya. Mega ini terus benci sama Jokowi? Itu yang Ya. mereka manfaatkan gitu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik, Pak Sulvan kan pernah beberapa bulan kalau nggak salah itu ya, keliling ke luar negeri lah. Nah, mungkin Ya. dari sana bisa melihat sebenarnya perkembangan Indonesia ini bagi warga internasional itu dilihat seperti apa kira-kira? Ya, pertama eh, mereka support atas Hmm, pemerintahan baru ini, ya, pemerintahnya Pak Prabowo ini, dan harapan khususnya saya lihat di Uni Eropa ya, harapan mereka kepada Pak Prabowo itu besar untuk hmm, supaya Indonesia ini memang bisa berkembang jauh dari situasi yang ada sekarang. Nah, jadi misalnya kita lihat program-program yang dibangun oleh Pak Prabowo pun Uni Eropa itu siap sebenarnya untuk mendukung. Karena kalau kita bicara Amerika sekarang kan ini lagi carut marut nih Amerika kan ya, dengan berbagai kasus yang ada dan Trump mencak-mencak nyerang sana nyerang sini ya. Tetangganya sendiri Kanada diserang, Panama, Meksiko ya, ya, yang dekat-dekat mau diakuisisi lah, mau macam-macam, mau dijadikan provinsi, dia bikin problem sendiri kan. Belum lagi dia menghadapi persoalan Timur Tengah yang begitu berat gitu loh. Apalagi dengan ya, Cina. Nah, jadi sekarang memang kalau saya lihat orientasi kita memang ke Eropa, Cina dan Rusia ya, barangkali itu lebih tepat. Yang apa mereka itu tidak akan melakukan intervensi atau mengganggu ya, pemerintahan dan negara kita. Nah, kalau Amerika kan dari dulu memang kerjanya ya, bagaimana menggoyang pemerintahan, menakut-nakuti, kemudian memprovokasi kan. Kan itu yang ya, dilakukan oleh US. Plus ya, Inggris sebenarnya, plus UK sebenarnya di sini. Inggris Amerika itu kerjasama untuk selalu mengganggu. Nah, jadi sudah tepat sekali kalau Pak Prabowo ini ya melakukan kunjungan-kunjungan ke negaraan, ke Rusia, ke India, ke Cina, ke Eropa, Uni Eropa misalnya. Ya tentu Timur Tengah dan Amerika juga itu bukan berarti kita meninggalkan Amerika karena hubungan diplomatik kita sangat bagus juga dengan Amerika, dengan USA. Jadi semualah dilakukan, jangan hanya ya, 1 2 negara saja. Karena kita ini memang eh, dibutuhkan oleh banyak pihak. Posisi kita ini kan strategis, gitu. ya, Nah, tentu Pak Prabowo sangat paham ini dan oleh karena itu, walaupun ada Menteri Luar Negeri, dia selalu kalau hal-hal yang strategik, forum-forum yang strategis, itu dia langsung muncul sendiri, gitu Mas. Jadi ya, eh, pandangan masyarakat Eropa terhadap Pak Prabowo sekarang, ya sebenarnya sebelumnya juga dengan Pak Jokowi dilanjutkan oleh Pak Prabowo, saya kira cukup positif lah Mas.
harapannya besar. Ya, jadi kalau gitu bisa disimpulkan kira-kira sementara bahwa untuk apa kepentingan luar negeri relatif tanpa banyak masalah, tapi justru Ya, banyak peluang. Dalam negeri juga kira-kira dengan berbagai kebijakan tadi secara politik juga tidak terlalu apa merisaukan, tapi ya, kemudian kebijakan ekonomi bisa dilaksanakan. Jadi kira-kira 100 tahun kedua, 100 hari kedua itu akan berjalan mudah-mudahan lebih ya, baik. Seperti itu, Pak. ya. Jadi begini, Mas, posisi kita di mata internasional itu tidak boleh lemah, kan gitu. Ya, Nah, makanya eh, ketika Pak Prabowo di forum apa D8 ya kemarin menegaskan bahwa kekecewaannya melihat negara-negara Islam tidak bisa bersatu, malah di antara negara Islam banyak yang terpecah belah, ya. Nah, itu kan bagi Pak Prabowo aneh gitu loh. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Ya, kenapa kita tidak bisa bersatu di antara sesama negara Muslim? Nah, ya, jadi kalau sikap itu terbangun, ini kan posisi bargaining kita kuat. ya, Kenapa mesti negara-negara lain yang take over untuk kepemimpinan negara-negara Muslim? Kita ini ya, mayoritas, ya, ya kan? Kita yang harus take over. Di ASEAN juga harus kita yang mimpin, ya. Karena apa? Kan kita ingat pada masa Adam Malik menjadi menteri luar negeri, kita kan disegani betul di ASEAN, ya. Bahkan di PBB di dunia yang lebih luas lagi kita disegani. Nah, sekarang kita harapkan bahwa artinya persoalan-persoalan dalam negeri, infrastruktur itu sudah dibereskan oleh Pak Jokowi, ya. Nah, sekarang Pak Prabowo tinggal melengkapi yang belum selesai di dalam negeri, tetapi bagaimana membangun komunikasi luar negeri eh, yang efektif. Karena penting, Mas, kalau kita lembek, saya ambil contoh, betapa takutnya Cina terhadap Pakistan. Pakistan pintar, dia mainkan peran terus. Seolah-olah eh, di perbatasan itu Cina akan diganggu. Akhirnya Cina bilang, udahlah kita kasih kamu 40 miliar dolar US. Ya kan, bangun infrastruktur di situ. ya, Nah, ini Afghanistan sekarang. Kita ya, lihat yang berbatasan juga dengan Cina, ya. Mereka memainkan itu sehingga Cina betul-betul ingin membangun Afghanistan ya, dan banyak negara. Nah, jadi ya, kita itu memang harus harus bisa memainkan ini. Oke, ya, anggaran kita nggak ada. Ini kan kembali pada zaman Bung Karno kan, bagaimana ya, meminta supaya Uni Soviet itu ya mengucurkan dana bangun, misalnya bangun Gelora, Stadion Senayan ya. yang begitu hebat, ya kan. Kemudian kita dapat gratis yang namanya Krakatau Steel, Mas. Itu Hmm, Krakatau Steel karena lobinya Bung Karno ke Rusia dulu, ke Uni ya, Soviet, dapatlah kita 200 hektar lahan Krakatau Steel ya, dan dibangunkan kita di situ pabrik baja. ya, Semua negara itu punya pabrik baja, karena baja ini kan basic industri ya, Mas. ya, Bangun ya, kapal selam, bangun pesawat, ya, bangun mobil, bangun apa itu baja. ya, Nah, ya, jadi itu lobi-lobi Bung Karno. Nah, ya, sekarang mungkin Pak Prabowo akan melakukan lobi-lobi itu lagi kepada Cina, ya, kepada Rusia, bahkan juga kepada Amerika. Kamu ya, kalau mau bantu kita, bantu yang ikhlas. Atau ya, artinya bantu yang tulus. Jangan ada ya, kepentingan apa-apa. Kalau nggak begitu, nggak usah. Nah, kalau Pak ya, Prabowo begitu, ya, ya kan, mikir mereka. ya. Jadi, Nah, saya kira sudah bagus ya, langkah-langkah Pak Prabowo di dunia internasional ini sekarang, Mas. sebenarnya kalau Pak Prabowo bisa menyatukan segala potensi, dan itu juga sering terjadi di Amerika kelihatannya. Mantan-mantan wakil presiden ini, baik Pak Joko Widodo, Bu Mega, bahkan Pak SBY, itu bisa bersama-sama membantu, mungkin posisi Indonesia akan lebih kuat gitu kira-kira Pak Sulwan. Iya, Mas. Jadi memang apa eh, langkah-langkah itu harus dilakukan. Makanya kita mengasihani, ya, menyayangkan orang-orang yang selalu ingin memecah belah para elit bangsa ini. Ya, Tapi nggak apa-apa, Mas. Masih ada orang, Mas Bambang, ada saya, ada kawan-kawan lain yang terus berusaha
supaya para elit bangsa ini tetap kokoh, bersatu, ya kan? Perbedaan pasti ada di antara mereka, tetapi kita harapkan ada persamaan-persamaan yang bisa dilakukan, eh, yang mengikat mereka untuk memikirkan bangsa ini ke depan. Baik. Luar biasa sekali Pak Silvan. Iya, Terima kasih sekali wawasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, memberi semangat. iya, Pak. Daripada kita saling menjelekan, terpecah belah, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama kuat mendukung Iya. kepentingan nasional. Sekali lagi terima kasih Pak Silvan, Ya Mas, sukses. sama-sama Mas. Ya, Ya, wassalamualaikum salam keluarga warahmatullahi semua wabarakatuh. kawan-kawan. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video